Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Aku dengar, tapi aku tidak mengerti. Pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun. Ya, di situ ya saya tidak perlu membacakan ayatnya, silahkan cross check sendiri. Matius pasal 4 ya ayat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang pencobaan di padang gurun. Nah, Injil Matius, penulis Injil Matius menceritakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis untuk menjadikan batu menjadi roti. Akan tetapi Yesus enggak. Kemudian si iblis ini mengajak membawa Yesus ke hubungan bait Allah, menyuruh Yesus menjatuhkan diri. Akan tetapi Yesus enggak mau. Dan setelah itu baru Yesus diajak ke gurun, ke gunung. Ya, dan diperlihatkan segala kerajaan duniawi untuk diberikan Yesus, tapi Yesus nggak mau. Nah, kisah ini juga diceritakan di dalam Injil Lukas, tapi dengan kisah yang berbeda. Kedua penulis Injil baik Matius maupun Lukas sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Akan tetapi pertanyaan saya kepada Kirasya Apelo terutama, kenapa kok kisah ini berbeda? Padahal ya masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Sedangkan ini sebuah kejadian sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salman. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini saya tantang Kirasya Apelo untuk menjawab dan untuk berdebat dengan saya mengenai yang sangat kontras kisah ceritanya, karena ini kronologi ya, berarti berurut secara sistematis. Kedua penulis Injil baik Matius maupun Lukas sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Akan tetapi pertanyaan saya kepada Kirasya Apelo terutama, kenapa kok kisah ini berbeda? Padahal ya masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Sedangkan ini sebuah kejadian sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salman. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini saya tantang Kirasya Apelo untuk menjawab dan untuk berdebat dengan saya mengenai yang sangat kontras kisah ceritanya, karena ini kronologi ya, berarti berurut secara sistematis. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Dan pada kesempatan ini saya tantang Kirasya Apelo untuk menjawab dan untuk berdebat dengan saya mengenai yang sangat kontras kisah ceritanya, karena ini kronologi ya, berarti berurut secara sistematis. Seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung memakannya. Sebagian di tanah berbatu. Setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Aku dengar, tapi aku tidak mengerti. Pasal 4 tentang pencobaan di padang gurun. Ya, di situ ya saya tidak perlu membacakan ayatnya, silahkan cross check sendiri. Matius pasal 4 ya ayat ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentang pencobaan di padang gurun. Nah, kisah ini juga diceritakan di dalam Injil Lukas, tapi dengan kisah yang berbeda. Kedua penulis Injil baik Matius maupun Lukas sama-sama mengakui bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Kenapa kok kisah ini berbeda? Padahal
ya masing-masing mengklaim bahwa mereka mendapatkan ilham roh. Sedangkan ini sebuah kejadian sebagaimana perumpamaan pertama tentang Raja Salman. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Aku dengar, tapi aku tidak mengerti. Tidak mungkin semuanya benar, akan tetapi salah satunya pasti ada yang salah. Ya. Silakan Anda menilai. Silakan Anda menilai. Silakan Anda menilai. Silakan Anda menilai.